kembali lagi di Bisik Bincang Asik. Bersama saya Lula Citra Lestari dan teman-teman saya yaitu Gabriela Lorencia Limbong. Saya Lydia Gracia Leon Gaul. Saya Maria Fiona. Saya Tete Maulana. Nah, di sini saya ingin membawakan remaja di bawah 18 tahun tak bisa bebas lagi menggunakan TikTok. Kalian pasti sering banget nggak sih dengar aplikasi TikTok yang lagi viral ini? Banyak banget kan penggunanya gitu. Terus juga pengguna TikTok tuh udah banyak sampai luar negeri. Benar. Kita juga bisa ngehasilin uang dari TikTok gitu. Banyak usia-usia kita yang udah bisa menghasilkan uang sendiri dengan modal TikTok, HP modal TikTok. Nah, tapi TikTok juga bisa membuat dampak negatif nih bagi kita semua. Dalam beberapa minggu ini, pengguna TikTok di bawah usia 18 tahun akan dibatasi dalam berselancar di aplikasi. Jumlah waktu yang dihabiskan menggunakan perangkat dengan layar screen time jadi fokus utama di TikTok. Dengan begitu, para orang tua bisa mengatur aktivitas anak saat bermain TikTok. Nah, meskipun saat ini belum ada kesepakatan mengenai batasan screen time yang baik atau dampak dari screen time yang secara lebih luas, tapi pihak TikTok ingin pengguna TikTok ingin dibatasi dengan usia-usia 18 tahun ke atas. Jika pengguna remaja telah mencapai batas screen time 60 menit, pengguna akan diminta untuk memasukkan kode sandi untuk dapat terus menonton. Nah, proses itu menurut TikTok dapat mendorong keputusan aktivitas bila ingin memperpanjang waktu penggunaan TikTok. Nah, jadi aplikasi TikTok ini akan diberi waktu 60 menit. Jadi 60 menit tuh kalau misalkan ingin memperpanjang videonya, kita semua yang di bawah 18 tahun harus memasukkan kata sandi untuk terus menonton video tersebut. Nah, akun pengguna remaja juga akan disetel ulang menjadi akun private secara otomatis. Memungkinkan mereka untuk memilih dengan baik konten yang mana untuk mereka bagikan, konten mana yang mereka ingin tonton, serta kapan saja kepada siapa mereka untuk membagikannya. Nah, fitur pesan langsung juga tersedia untuk pengguna berusia 16 tahun ke atas. Nah, pengguna juga harus berusia minimal 18 tahun untuk memulai host TikTok Live. Jadi kita yang belum mencapai umur 18 tahun belum bisa live menjadi host TikTok di live maksudnya. Jadi bagi orang tua TikTok yang ingin meningkatkan beberapa fitur baru dari family pairing seperti batas screen time, harian khusus, dashboard screen time, dan mematikan notifikasi. Jadi orang tua juga bisa mematikan notifikasi TikTok pada malam hari gitu, sekitar jam 9 malam. Jadi anak-anak tuh gak akan begadang untuk terus-menerus menonton TikTok. Nah, nih, di sini saya ingin mendengar pendapat kalian berempat nih mengenai berita tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Pasti ada kan tanggapan setuju atau tidak setuju kalian. Nah, mau dimulai dari mana dulu nih? Dimulai dari Lydia atau Gibi dulu lah ya. Oke, aku dulu kali ya. Ya udah, menurut Gibi gimana nih pendapat? Kalau menurut aku setuju sih dengan adanya kebijakan ini, karena kita tahu kan anak-anak zaman sekarang tuh terus-terus kecanduan TikTok, apa-apa TikTok, bahkan waktu belajar, bermain semuanya dihabisin karena TikTok gitu. Jadi dengan adanya kebijakan ini orang tua bisa mengontrol sehingga waktu belajar anak, bermain anak bisa terlaksanakan secara produktif. Itu sih menurut aku. Waktu tidur siang juga ya, tidur padahal siang juga ada. Tidur siang tuh enak gitu. Kita yang remaja aja pengen banget tidur siang gitu. Kita simpen dulu ya jawaban Gibi. Kita lanjut ke Lydia dulu ya. Nah, Mana menurut Lydia? kalau menurut saya sih, saya juga setuju dengan pendapatnya Gaby dan setuju juga sama kebijakan ini. Nah,
karena rata-rata kita ini kan di bawah umur ini kan masih banyak juga yang memakai aplikasi TikTok ini ya. Rata-rata kan kita setiap apa-apa buka aplikasi TikTok, jadi selalu terpacu sama aplikasi TikTok ini. Kita setiap hari buka TikTok terus hingga kita terus menonton. Nah, di konten TikTok ini juga banyak sekali konten-konten yang tidak baik atau yang negatif, dan itu bisa mengganggu Pola pola pikir pikir anak-anak di bawah umur ini. ya. Dan waktu juga bisa terbuang sia-sia karena TikTok gitu ya, kan. bener. Nah, ada lagi nggak ini Enggak yang sih, udah cukup. jadi inti dari pendapat Gibi sama Lydia ini pendapat setuju dengan kebijakan ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke Fiona Mas Sanca nih. Gimana pendapat kalian mengenai kebijakan ini? Kalau pendapat saya tidak setuju dengan kebijakan ini karena dengan menonton TikTok, anak-anak rata-rata mendapatkan kekreativitasan, terus mendapatkan finansial sendiri dengan live di TikTok dan mendapatkan gift, lalu mengupload video secara terus-menerus dan mendapatkan finansial sendiri, penghasilan sendiri. Karena saya juga lihat sih di TikTok usia-usia kita banyak udah yang dapat sudah uang sendiri penghasilan gitu ya, sendiri. udah bisa mobil sendiri, barang-barang mewah sendiri gitu kan. Nah, gimana nih San menurut Sanca? Nah, kalau menurut saya setuju dengan pendapat Fiona, tapi penggunaan handphone harus tetap dibatasi oleh orang tua sehingga kegiatan lain masih bisa terlaksana secara produktif. Oke, dibatasi. Dibatasi. Jadi tetap diawasi penggunaan orang tua Ya. gitu ya. Ya. Setelah mendengar pendapat Lydia, Gibi, Fiona, Sanca, kesimpulan dari tanggapan mereka itu ada tanggapan setuju dan tidak setuju. Lydia dan Gibi tanggapan setuju dengan adanya kebijakan ini karena dengan penggunaan TikTok yang dibatasi, anak-anak yang di bawah umur bisa meluangkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, tidur siang, atau enggak bermain sama teman-teman, menghabiskan waktunya dengan keluarga. Sedangkan pendapat dari Fiona dengan Sanca ini pendapat yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Karena TikTok juga bisa menghasilkan dampak yang positif. Anak-anak yang di bawah umur bisa mendapatkan uang tanpa bekerja dengan modal HP, modal kuota Wifi di intinya, rumah. ya wifi dengan model-model joget-joget atau ngevlog itu kan apa namanya, kesehariannya gimana gitu. Jadi Day in my life. ya day in my life namanya ya itu, lupa saya namanya. Jadi mereka bisa dapat uang sendiri gitu. Karena saya juga lihat sih di TikTok mereka bisa beli mobil sendiri padahal usianya belum mencapai 18 tahun gitu. Iri juga sih saya. Jangan terlalu jujur lah. Ya, oke. Jadi tergantung ke diri kita sendiri menggunakan aplikasinya gimana. Sebenarnya baik TikTok, cuman kadang ada juga pengguna TikTok yang Negatif. yang berlebihan, gas lupa waktu gitu. Jadi kita tunggu kesepakatan dari TikToknya aja ya, mau gimana. Mau dibatasin ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau enggak juga jadi kembali ke diri kita sendiri. Dan Mau orang tua makainya mau gimana ngebatasinya ya. bagaimana. Kalau misalkan nggak dibatasin juga nggak apa-apa, asalkan orang tua ngawasin dan kita sendiri juga bisa mengontrol video waktu mana yang baik mana yang buruk gitu kan. Ada yang mau ditambahin buat kalian atau kata-kata saran itu buat para pendengar biar nggak kecanduan TikTok gitu? Dengar? Enggak ada sih. Ya. Jadi segini aja podcast dari saya dan teman-teman saya. Sampai jumpa di
Bincang